Kita lanjutkan bahasan buku Bebas Hutang Cara Taichi, prinsip kelima, halaman 104, langkah 5, cek perilaku keuangan. Setelah Anda memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, ikhlas pasrah, tawakal, langkah selanjutnya adalah periksa perilaku keuangan Anda selama ini. Perilaku keuangan ini paling tidak dipengaruhi oleh dua hal sebagai berikut: karakter atau nilai yang diyakini yang berpengaruh pada cara seseorang dalam menjalani hidup, yakni apakah fokus pada how to win atau how to play. How to win, bagaimana memenangkan karir bisnis dan mencari kekayaan. How to play, bagaimana cara bermain dalam karir bisnis atau mencari kekayaan. Kebanyakan orang memilih cara how to win dibanding how to play. Dalam how to win, orang cenderung pilih jalan instan untuk meraih sesuatu, tak peduli halal haram, salah benar. Akibatnya, banyak orang bermasalah. Kalau how to play, orang mengedepankan cara bermain atau cara bekerja yang cantik, cara bekerja terbaik. Soal hasil, itu bagian dari proses yang benar. Kalau proses atau cara bermainnya jelek, hasilnya juga jelek. Kalau cara bermainnya benar, hasilnya juga baik. Mentalitas. Ada 3 pilihan mentalitas seseorang terkait perilaku keuangan berpengaruh pada keputusan keuangan, yakni mentalitas miskin, mentalitas middle class, atau mentalitas kaya. Orang kaya dan orang miskin sebenarnya sama saja. Bedanya pada cara berpikir dan cara bermainnya. Soal hutang misalkan, orang kaya dan orang miskin sama-sama memiliki hutang. Cuman orang kaya hutangnya banyak dan orang miskin hutangnya sedikit. Bedanya lagi, orang kaya berhutang untuk modal dan investasi, sedangkan orang miskin berhutang untuk makan atau konsumtif. Orang kaya mampu membayar hutang-hutangnya dari bisnisnya, sedangkan orang miskin tidak bisa melunasi hutang yang sedikit itu. Orang kaya lebih banyak berkarya, produktif, dan berbagi, tapi menggunakan uangnya konsumtif secukupnya saja. Terkait dengan pengaruh atas perilaku tersebut, maka 2 bagian penting yang harus diperiksa dalam proses keuangan, yakni bagaimana Anda mendapatkan uang dan bagaimana mengelola membelanjakan uang. Cara mendapatkan uang bagi karyawan dan profesional. Karakter atau nilai-nilai yang mana yang Anda yakini, how to win atau how to play. Harus fokus pada how to play. Mentalitas mana yang Anda pilih dan yakini? Apakah mentalitas miskin, mentalitas middle class, ataukah mentalitas kaya? Jawabnya harus fokus pada mentalitas kaya. Implikasi dari 2 pilihan perilaku tersebut bisa dilihat pada cara-cara yang dipakai dalam bekerja, seperti apakah Anda sudah bekerja dengan benar dan sesuai? Bila belum, segera perbaiki cara kerja Anda. Apakah Anda sudah bekerja sesuai waktu yang ditentukan, tidak korupsi waktu? Kalau ada, minta maaf kepada pemilik perusahaan atau atasan Anda. Apakah Anda sudah menjalin hubungan baik dengan orang di kantor? Misal tidak ada orang yang Anda zalimi. Kalau ada, temui mereka dan minta maaf. Kembalikan hak-haknya. Apakah ada cara memasarkan, mendapatkan proyek, atau mencari order dengan melakukan hal-hal tercela dan maksiat, suap, atau pendekatan dengan dugem? Jika ada, hentikan. Jangan takut dengan atasan atau bos Anda. Takutlah pada Allah, Dia yang memberi rezeki. Silahkan cari sebanyak-banyaknya. Bagi pengusaha, karakter atau nilai-nilai mana yang Anda yakini, how to win atau how to play? Jawabnya, harus fokus pada how to play. Mentalitas mana yang Anda pilih dan yakini? Apakah mentalitas miskin, mentalitas middle class, atau mentalitas kaya? Jawabnya, Anda harus fokus pada mentalitas kaya.
Implikasi dari dua pilihan perilaku tersebut bisa dilihat pada cara-cara yang dipakai dalam berbisnis seperti: apakah Anda memiliki mimpi, visi misi dalam perusahaan yang selaras dengan aturannya dan dalam mencari ridhonya, dan seberapa konsisten Anda mewujudkannya? Bagaimana Anda mendapatkan modal usaha? Apakah riba? Bila ada, segera bertaubat. Sadar bahwa itu tidak boleh dan tidak akan melakukannya lagi. Hijrah karena Allah menuju bisnis tanpa riba. Seberapa jujur Anda dalam berbisnis? Mengatakan produk dengan apa adanya, jujur mengatakan bila ada cacat barang, dan lain sebagainya. Apakah ada kejujuran dalam spesifikasi produk seperti timbangan atau ukuran? Bila ada, bertaubat. Kalau perlu, sampaikan minta maaf kepada customer Anda. Segera perbaiki cara bisnis Anda. Apakah bisnis Anda sudah sesuai dengan aturan Allah? Mengurus bisnis bukan hanya sekedar mengumpulkan uang. Bisnis adalah urusan kehidupan. Kalau urusan kehidupan baik, maka urusan bisnis insya Allah juga baik. Ikuti syariah dalam berbisnis. Silahkan cari sebanyak-banyaknya yang bisa Anda perbaiki. Cara mengelola uang. Selama ini bagaimana perilaku Anda dalam mengelola uang? Mari periksa. Apakah gengsi mendominasi dalam mengambil keputusan keuangan? Jika keputusan-keputusan keuangan dan membelanjakan uang dominan dipengaruhi gengsi, segera lepaskan gengsi Anda. Ingat, gengsi sama dengan pengeluaran. Apakah Anda berperilaku ngebos atau nggak bisaan? Tidak bisa menolak permintaan. Suka traktir teman-teman tanpa memerhatikan jatah kebutuhan sosial. Kalau ini yang terjadi, bahaya. Boleh traktir, tapi Anda harus punya budget bulanan dan tidak lebih dari budget yang Anda tetapkan. Atas dasar apa Anda membelanjakan uang? Kebutuhan ataukah keinginan? Yang benar, membelanjakan uang atas dasar kebutuhan, bukan keinginan. Apakah keputusan pembelian barang telah Anda rencanakan secara rasional ataukah dipengaruhi impulse buying tanpa rencana, gampang terpengaruh iklan dan promo penjualan? Maka jawabnya, dalam pembelian apapun sebaiknya direncanakan dengan baik. Apakah Anda mengutamakan kebutuhan hidup atau gaya hidup? Bila mengutamakan gaya hidup, hentikan sekarang juga. Stop pengeluaran untuk gaya hidup. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kebutuhan Anda. Adakah pengeluaran yang bisa dihemat? Silakan tulis secara detail semua pengeluaran selama sebulan. Dari detail tabel pengeluaran itu Anda bisa mengetahui mana pengeluaran yang penting dan tidak penting, mana mendesak dan tidak mendesak, mana yang bisa dihemat dan mana yang tidak bisa dihemat. Lakukan setelah Anda membaca buku ini. Adakah penggunaan uang untuk kegiatan maksiat atau syirik? Apa hubungannya dengan jeratan hutang? Pasti ada. Masih ingat di bab sebelumnya? Periksa satu persatu dari daftar yang Anda buat. Misalkan Anda sering mengajak berduaan, makan dengan teman lawan jenis dengan perasaan nafsu. Anda membeli CD, DVD, film-film porno, judi, taruhan, biaya hiburan diskotik, dan lain sebagainya. Hentikan sekarang juga. Apakah Anda hemat atau boros? Ukurannya simpel. Kalau pengeluaran Anda lebih besar dari penghasilan, itu pasti boros. Adakah investasi dan tabungan yang disisihkan tiap bulan? Idealnya tabungan investasi minimal 10% dari penghasilan. Adakah infak dan sedekah terbaik? Apa hubungannya dengan jeratan hutang? Pasti ada. Infak, sedekah, kata Allah dan Rasulnya, bisa menghindari seseorang dari musibah. Jeratan hutang salah satu musibah. Ingat firman Allah, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kalau selama ini sedekahnya kecil, recehan, kini saatnya sedekah dengan harta terbaik. Dalam suka dan duka, sempit dan luas rezeki, minimal infak sedekah 10% dari penghasilan. Bagi pengusaha, bagaimana Anda memperlakukan keuangan perusahaan dan keluarga?
Kalau keuangan keluarga dan keuangan usaha dicampur menjadi satu, wajar Anda terjerat hutang. Pisahkan keuangan usaha dan keuangan keluarga. Jangan seenaknya ambil uang usaha tanpa batas. Anda harus menggaji diri sendiri. Misalkan setiap bulan gaji Anda 10 juta. Bila dalam bulan itu kebutuhan keluarga mencapai 12 juta, maka 2 juta adalah hutang kepada perusahaan Anda. Bulan depan konsekuensinya Anda harus gajian 8 juta atau diangsur hutang itu. Cari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ke-6, hitung harta dan penghasilan. Hitung harta dan kewajiban Anda, termasuk sumber-sumber penghasilan. Catatan detail akan memudahkan Anda membuat kebijakan penyelesaian hutang. Saya sering menanyakan kepada teman saya, apakah Anda punya neraca dan laporan keuangan pribadi? Dengan cepat dia menjawab tidak punya. Ya, sebagian besar tidak punya neraca dan laporan keuangan keluarga. Kalau tidak pernah dihitung, tidak pernah ada neraca keluarga, bagaimana Anda tahu apakah Anda orang kaya, sederhana, atau miskin? Harta Anda adalah harta bersih setelah dikurangi hutang dan kewajiban, bukan total aset. Bisa jadi seseorang punya aset besar, puluhan miliar hingga triliunan, tapi sesungguhnya ia miskin. Kenapa? Karena jumlah hutangnya lebih besar dari asetnya. Misalkan si Fulan punya total aset 10 miliar. Setelah dihitung, ternyata hutang atau kewajiban dia kepada pihak ketiga sebesar 11 miliar. Berapa kekayaan bersih si Fulan? Adalah minus 1 miliar. Jadi sebenarnya dia miskin atau bangkrut. Karena seandainya seluruh hartanya dijual, dia masih menanggung hutang 1 miliar. Berbeda dengan si Fulin, meski hanya punya aset 900 juta, tapi hutang dan kewajibannya hanya 100 juta. Seandainya dia jual sebagian asetnya, pasti lunas hutang dan kewajibannya. Harta kekayaan bersih si Fulan adalah 800 juta. Si Fulin lebih kaya daripada si Fulan. Itulah pentingnya menghitung ulang aset dan kewajiban. Meski perorangan, tidak ada salahnya membuat neraca dan laporan rugi laba tiap tahun. Contoh neracanya ada di halaman 109. Di dalam neraca ini, di bagian debit ada harta dan di bagian kredit ada kewajiban. Di bagian debit atau harta, komponennya adalah harta lancar, uang tunai, tabungan, deposito atau surat berharga, piutang. Nah, itu termasuk harta lancar. Harta tetap itu berupa tanah dan bangunan, mobil, motor, komputer, perabotan, kompor gas, dan lain-lain. Harta imaterial itu apa? Nama baik atau royalti. Total harta berapa bisa dijumlah di debit. Di kredit ada kewajiban. Kewajiban itu berupa kewajiban jangka pendek, misalkan hutang kartu kredit, hutang yang lain-lain, hutang modal kerja. Kewajiban jangka panjang adalah yang hutangnya bersifat lebih dari setahun, misalkan KPR, koperasi kantor, leasing motor, leasing mobil. Dan baru kemudian kita akan ketemu kekayaan bersih kita setelah antara total harta dikurangi dengan total kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ketemulah kekayaan bersih. Perhatikan neraca di atas. Anda akan mengetahui harta bersih Anda. Dengan cara itu pula Anda bisa mengetahui mana harta yang tidak produktif dan mana yang masih digunakan. Dalam neraca tersebut, perhatikan total harta aset adalah 468 juta, 468.800.000 rupiah. Tapi sesungguhnya kekayaan bersihnya hanya 36.800.000. Kelihatan kaya, punya rumah, punya mobil, punya motor, tapi sebagian besar kekayaan itu dari hutang. Kalau Anda mengetahui hal ini, maka Anda tidak akan merasa kaya, sehingga lebih berhati-hati menggunakan uang Anda. Anda juga harus membuat laporan pengeluaran, misalkan seperti ini. Penghasilan, sumber penghasilan ada gaji suami atau istri, bisnis sampingan, bunga deposito, royalti, dan lain-lain. Akan ketemu total penghasilannya berapa. Kemudian total pengeluaran, ada biaya makan dan minum di rumah, makan di kantor atau kerja,
transportasi mobil, susu anak, uang jajan, pakaian, transportasi, listrik, pembantu, keamanan, pulsa, HP 2 unit, angsuran mobil, angsuran motor, angsuran KPL, arisan, sosial, zakat, rokok, dan sebagainya. Baru kemudian akan ketemu surplus atau minus. Perhatikan laporan pengeluaran di atas. Andi, pegawai BUMN dengan gaji 12,8 juta per bulan. Istrinya tidak bekerja, mengurus 2 orang anak berusia 6 dan 3 tahun. Total pengeluaran per bulan adalah 13.810.000 rupiah. Pak Andi mengalami defisit 1,1 juta per bulan atau 13,32 juta setahun. Untuk menutup defisit tersebut, Pak Andi berharap bonus akhir tahun 12,8 juta dan kartu kredit. Kondisi ini sudah berjalan 2 tahun terakhir sejak membeli mobil secara kredit. Kredit mobil masih sisa 12 bulan sedangkan motor 24 bulan. Apakah gaji 12,8 juta itu kecil? Besar kan? Gaji 12,8 juta itu masuk golongan menengah. Untuk buruh pabrik dengan gaji 2,5 juta UMR saja bisa hidup meski sederhana. Kita bisa menilai bahwa Pak Andi hidup di atas kemampuan keuangannya sehingga selalu defisit. Dia menampilkan diri agar terlihat kaya atau mapan. Biasanya ini terjadi karena gengsi. Ingat, gengsi sama dengan pengeluaran. Menurut Anda ada berapa banyak orang seperti ini di sekitar kita? Banyak sekali, bahkan sebagian besar orang menganggap hal ini sesuatu yang wajar. Ini adalah penyakit gaya hidup. Sekarang mari hitung berapa rasio hutang atau rasio solvabilitasnya. Rasio ini untuk mengukur kemampuan membayar hutang dan akan jatuh tempo dan mengukur ketergantungan terhadap hutang. Ada 2 cara. Yang pertama mengukur ketergantungan terhadap hutang. Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar kekuatan real uang dalam menguasai aset yang dimiliki. Seberapa besar aset yang dibiayai utang dan seberapa besar aset kita. Untuk mengukurnya digunakan rumus sebagai berikut. Rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aset. Dari catatan keluarga Pak Andi tadi diketahui total hutangnya adalah 432 juta dan total asetnya adalah 468.800, sehingga rasionya ketemu 0,92. Ini artinya 90% aset yang dimiliki keluarga Andi berasal dari hutang dan sisanya 8% miliknya. Apakah kondisi keuangan Pak Andi sehat? Tentu saja tidak. Bayangin, aset yang benar-benar miliknya hanya 8%. Apabila rasio lebih dari 1, maka itu berarti bangkrut karena jumlah hutang lebih besar daripada aset. Bila seluruh aset dijual, maka hasil penjualan tidak akan bisa melunasi seluruh hutangnya. Ini juga berarti bahwa orang tersebut tidak memiliki aset sama sekali, bahkan masih memiliki hutang. Kondisi yang sebaliknya adalah ketika angka rasio mendekati 0, yang berarti hampir tidak ada hutang. Seluruh aset milik pribadi. Berapa idealnya rasio ini? Kondisi yang masih bisa ditolerir adalah pada kisaran 20-30%. Dengan rasio sebesar itu mendorong seseorang masih bisa mengontrol penuh aset yang dimiliki karena sebagian besar masih menjadi miliknya. Kedua, mengukur kekuasaan membayar hutang. Rasio pembayaran hutang adalah total kewajiban hutang 1 tahun ke depan dibagi total pemasukan per tahun. Total kewajiban atau hutang Pak Andi 1 tahun ke depan sebesar 7.310.000 dikali 12 bulan sama dengan 87.720.000. Dan total penghasilan per tahun adalah 153.600.000. Sehingga rasionya adalah 0,57. Ini artinya 57% penghasilan Pak Andi dialokasikan untuk membayar hutang. Sisanya 43% dialokasikan untuk kebutuhan bulanan. Idealnya besaran rasio ini maksimal 20-30% dari total penghasilan. Bagaimana menyelesaikan masalah Pak Andi? Pembahasan detail ada di bab selanjutnya. Inilah pentingnya menghitung harta dan penghasilan. Menghitung ulang harta dan penghasilan juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah Anda sudah memaksimalkan sumber-sumber penghasilan atau rizki. Sumber rizki itu setidaknya ada 4.
di kelas mana Anda bermain? Perhatikan di bawah ini. Rezeki kelas 1, yakni rezeki makhluk. Kelasnya semua makhluk. Ini rezeki kelas terbawah di mana Allah mencurahkan untuk semua makhluknya di seluruh alam ini. Ini adalah rezeki yang pasti dijamin Allah. Seperti rezeki burung, binatang melata, manusia pun dijamin rezekinya. Rezeki kelas 2, yakni rezeki orang-orang yang sudah berusaha. Orang yang berada pada kelas ini akan memperoleh rezeki sesuai dengan yang diusahakannya. Kebanyakan orang berada pada kelas ini. Mereka memperoleh rezeki dengan kerja keras dan mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu. Berlaku hukum sunatullah, siapa yang cerdas dan kerja keras, insya Allah rezekinya banyak. Quran Surat At-Taubah ayat 105, Quran Surat Hud ayat 15. Rezeki kelas 3 adalah rezeki orang yang bersyukur dan orang yang selalu memikirkan masalah sosial dan berbagi. Orang yang berada di level ini memperoleh hasil jauh lebih tinggi dari yang dikerjakannya. Orang-orang kaya di dunia ternyata orang-orang yang gemar bersedekah sebagai bukti syukur. Semakin bersyukur, semakin ditambah nikmat rezekinya. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Semakin selalu memikirkan masalah sosial dan berbagi atau sedekah, semakin subur rezekinya. Quran Surat Al-Baqarah 261, Quran Surat Al-Baqarah 274, dan Quran Surat Saba 30 ayat 39. Rezeki kelas 4, rezekinya orang yang bertakwa dan tawakal. Level rezeki ini diberikan kepada orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah ada rasa takut dan khawatir. Kedekatannya dengan Allah membuat Allah ambil alih setiap masalah yang dihadapinya. Rezeki orang yang ada di kelas ini berasal dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Nah, dari keempat kelas rezeki tersebut, jangan-jangan hanya 2 sumber rezeki yang Anda gunakan dalam memperoleh rezeki, yakni sumber pertama, rezeki makhluk, dan kedua, rezeki orang bekerja. Jangan-jangan pula selama ini Anda pelit sedekah dan zakat, tidak bersyukur, tidak bertakwa. Jangan-jangan pula Anda menggerutu terus, tidak puas dengan yang Anda miliki selama ini. Kalau Anda menggerutu terus, hidup jadi tidak tenang, pintu rezeki macet. Selesai baca buku ini, tingkatkan perolehan rezeki Anda dari keempat sumber yang ada. Indikator penting keuangan perusahaan. Perusahaan yang bermasalah dengan keuangan, terjerat hutang atau bangkrut, belum tentu karena rugi atau tidak ada untung. Perusahaan yang dalam catatan keuangannya membukukan laba besar, bisa bermasalah keuangannya. Kenapa? Karena yang sering terjadi, perusahaan itu kehabisan cash akibat salah urus. Lah kok bisa? Profit saja tidak cukup. Profit atau keuntungan harus bisa menjadi uang cash. Maksudnya apa ya? Tambah bingung nih. Begini, kalau Anda pengusaha mungkin pernah merasakan seperti ini. Saat usaha masih kecil, masih memiliki 2 cabang misalnya, bisnis Anda lancar-lancar saja, uang selalu ada. Tapi sebaliknya, saat bisnis berkembang menjadi 25 cabang, omset meningkat, Anda malah bingung saat mau gajian. Tidak ada uang cash. Anda cari hutang ke sana kemari. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kesalahan mengelola keuangan perusahaan. Kesalahannya ada di mana? Pertama, Anda terlalu semangat melakukan ekspansi bisnis, buka cabang di mana-mana. Modalnya dari mana? Bisa dari usaha atau dari hutang bank. Saat cashnya banyak digunakan untuk investasi, maka pasti mengurangi likuiditas. Kalau Anda tidak membuat proyeksi cash flow, aliran uang masuk dan keluar perusahaan, maka Anda tidak bisa memprediksi berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Kalau yang terjadi uang keluar lebih banyak daripada uang yang masuk, maka bisa dipastikan setiap bulan kekurangan uang kas. Kalau kekurangan ini berlanjut berbulan-bulan, bisa menjadi masalah keuangan. Bisnis bisa macet gara-gara ini, meskipun secara hitungan profit Anda besar. Bisnis tidak bisa lepas dari cash flow, sebab cash flow bagai aliran darah bagi tubuh manusia. Jika aliran darah lancar, maka tubuhnya sehat. Jika aliran darah tersendat, tubuh sakit. Tapi tidak semua uang perusahaan itu menyehatkan. Ada uang yang membangkrutkan,
mana yang baik, mana yang buruk, berikut ulasannya. Ada 3 jenis cash flow dalam perusahaan. Yang pertama, operating cash flow, disingkat OCF, yaitu arus kas yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Misalkan berkaitan dengan transaksi tunai sales, pengeluaran, pendapatan, dan biaya-biaya. Kas ini menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan profit dan mengubahnya menjadi uang cash. Contoh penjualan tunai, uang muka, pembayaran bunga bank, pembelian inventory, pembayaran biaya operasional listrik, telepon air, gaji pegawai, dan lain-lain. Jika OCF positif berarti perusahaan sehat. Jika OCF negatif berarti perusahaan sakit atau kekurangan cash. Investing cash flow, disingkat ICF, yaitu kas yang timbul dari kegiatan investasi atau divestasi berkaitan dengan jual beli aset, ekspansi bisnis atau investasi lain. Contoh jual beli aset perusahaan, jual investasi reksadana, deposito, emas, dan lainnya. Jika ICF positif berarti uang masuk dari investasi ke perusahaan lebih besar dari yang keluar. Dan sebaliknya, jika ICF negatif artinya uang keluar yang berkaitan dengan investasi lebih besar daripada hasil uang investasi yang masuk. Ketiga, financing cash flow, disingkat FCF, yaitu kas yang muncul dari kegiatan hutang dari pihak ketiga atau stakeholder. Misalkan pinjaman bank, pinjaman rentenir, pinjaman koperasi, dan pembayaran pokok hutang-hutang tersebut. FCF dikatakan positif jika menerima hutang dan negatif jika membayar pokok hutang. FCF dikatakan baik jika berdampak positif pada OCF, artinya uang yang masuk dari hutang mampu meningkatkan pendapatan, sehingga perusahaan bisa membayar hutangnya. Sebaliknya, jika FCF negatif akan berbahaya karena uang masuk tidak menimbulkan keuntungan, sehingga perusahaan belum bisa membayar hutangnya. Mana yang paling penting, OCF, ICF, atau FCF? Dari ketiga jenis cash flow tersebut, yang paling penting dalam bisnis adalah operating cash flow atau OCF, yaitu kemampuan perusahaan melakukan kegiatan yang menghasilkan profit dan mengubah profit menjadi uang kas. Inilah yang saya katakan sebagai satu indikator yang sangat-sangat penting. Sebab dengan pertumbuhan uang cash, perusahaan mampu melakukan akumulasi modal kemudian menambah aset. Perusahaan juga bisa membayar hutang pokok dan bunga pinjaman dengan lancar. Free cash adalah OCF dikurangi ICF, operating cash flow dikurangi investing cash flow. Uang inilah yang bebas digunakan oleh pemilik tanpa mengganggu operasional bisnis. Jarang pengusaha memperhatikan hal ini. Biasanya saat kelihatan ada uang cash cukup banyak, disikat habis untuk keperluan pribadi atau ekspansi bisnis. Akibatnya, perusahaan kekurangan cash. Jika memperhatikan OCF dan free cash, perusahaan akan aman dari kekurangan cash. Jangan silau atau senang ketika profit Anda gede, bila profit itu tidak menjadi uang tunai. Profit besar belum tentu berimplementasi positif pada uang kas. Kok bisa? Bisa, kalau penjualan sebagian besar dengan kredit, sehingga tagihannya besar. Bisa juga karena uang penjualan digunakan untuk membeli stok persediaan yang besar. Akibatnya uang cash atau tidak ada, dan saat mau bayar gaji bulanan Anda bingung. OCF bisa disebut sebagai the mother of the number, angka yang sangat penting dalam bisnis. Seandainya Anda tidak mau repot memeriksa laporan keuangan secara detail, bila Anda mengerti OCF saja sudah cukup. Seandainya perusahaan Anda dikelola oleh profesional orang lain, Anda cukup memberikan target OCF positif juga sudah aman bagi bisnis Anda. Sebaliknya, jangan terlalu bangga bila ICF positif, sebab itu hanya menunjukkan ada investor setor modal atau uang masuk dari penjualan aset Anda. Bila yang masuk uang investor, uang modal itu harus dikembalikan pokok dan dividennya. Bila Anda tidak bisa memanfaatkan uang itu untuk meningkatkan pendapatan, bisa menjadi masalah di kemudian hari. Hati-hati kalau FCF besar. Jika OCF negatif sementara FCF besar dan uangnya dari hutang, maka dalam jangka panjang Anda bisa kesulitan membayar hutang dan berujung pailit atau bangkrut. Saya berikan contoh kasus di bawah ini agar lebih mudah memahaminya. Silakan Anda lihat di halaman 110 dan 116 dan 117.
Oke, demikian langkah kelima dan saya lanjutkan tadi dengan langkah keenam. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke langkah ketujuh di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silahkan subscribe di channel ini kalau Anda merasa positif supaya saya terus bersemangat membuat konten-kontennya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, Kiai Marketing.